dikirim itu apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para Pada pers. kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi udah dimasak. Ternyata pelakunya tuh terdiri dari dua. Satu aktor negara. Aktor negara itu aparat. Ya. Ya, satu lagi Kapolri sudah memberikan pernyataan loh. Hanya pernyataan gampang Sudah. aja ngomong aja. Sudah ngomong. pasti diselidiki sampai selesai. Ini selidiki doang, tapi tangkap enggak dari dulu begitu selidiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Akhirnya pelaku pengiriman kepala babi kepada majalah Tempo ini terungkap. Ya, kali ini ada sebuah penyampaian dari Ray Suryo dalam podcastnya bersama Sentana TV, yang mana kali ini beliau mengungkap sosok atau pelaku yang mengirim kepala babi kepada majalah Tempo beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak saja penyampaian selengkapnya dari Ray Suryo dalam podcastnya bersama Sentana TV berikut ini. ketika si Cica ya, Francisca Christy Rosana ini dikirimin kepala babi, ya saya sih lebih sukanya nyebut das babi ya. Das babi. Das babi. Das babi. Ya, Ya, itu kan kata-kata yang suka dipakai Pak Prabowo. Loh, enggak. Kalau sambil bisik-bisik. kepala itu kan terlalu terhormat lah untuk babi gitu lah, sama tikus. Iyalah. Gitu. Iya. Ya kalau untuk hewan ya das gitu. Das aja ya. Ya das. Ya Jadi- artinya ini juga untuk kritik juga kan kepada orang yang suka ngucapin das itu. Das itu nggak bagus kalau diucapkan ke orang. Oke. Ya, harusnya diucapinya ke binatang. Nah, jadi artinya kan kalimat terakhirnya kan ketika heboh dikirimin itu, Tempo dikirimin itu seminggu yang lalu ketika kita ngobrol lebih ya. Tiba-tiba dengan enaknya, dengan entengnya kan dia bilang, kalau gitu dimakan Masak aja. Masak aja gitu. Waduh, ini bener-bener Masak babi di bulan Ramadan loh. makanya itu. Dia lagi yang nyuruh. Nah, Dia kan muslim ya, Pak? makanya itu. Ya kita Dosa nggak itu Pak kira-kira, Pak? Saya nggak tahu ya. Saya kan ya, kita tidak bicara masalah sara ya. Nanti Ya. dikira kita tapi itu sangat tidak elok. ya nggak pantas lah. Sangat tidak pantas meskipun Francisca Christy Rosana itu adalah non muslim. Ya. Tapi kan tidak pantas Iya. ini dilakukan. Jadi parah sekali. Nah, coba kalau Pak Janes, seandainya Bapak nih yang dikirimin seperti itu gitu. Apa mau dibilang? Sebagai kan Bapak kan non muslim, Kristen, boleh juga makan. Kalau saya dikirim seperti itu, kalau kita lihat dari segi dunia pers, Ya. itu sudah penghinaan. Nah, iya. Itu penghinaan sekali untuk dunia pers. Jangan dia seenaknya, dia juru bicara istana bukan, tapi juru bicara kepresidenan. Nah. Apa yang dari mulut dia itu berarti dari mulutnya Prabowo. Oke. Itu juru bicara kepresidenan loh. Iya. Dia ngomong seenaknya aja bahwa itu bukan teror. Buktinya kebebasan pers ada kok, bisa kok, tidak pernah diberitakan berita. Bukan masalah itu. Ya. Anda mengatakan bahwa teror yang dibuang, yang dikirim ke Tempo itu kepala babi ya oleh si Hasan Babi, Hasan Nasi Babi, nasi babi, Hasan Nasbi, bukan Jangan nasi, salah bukan lagi, nasi Pak. babi. Itu saya Aduh. bilang ya, terus terang aja, jangan sampai mengatakan bahwa itu bukan satu teror. Kalau nggak teror apa? Semacam apa? Mau diberadaan nggak bisa lagi. Berdarah-darah lagi, Pak. Udah, Cuci udah. dulu kek. Suruh dimasak lagi. Dimasak bener dong. Kalau saya bilang termasuk saya kan bukannya kata bukan benar besar kita bukan di bulan Ramadan, di bulan Iya. puasa Iya. orang disuruh masak babi, itu pun babi yang udah busuk. Itu bahasa dia bicara tuh bukan seorang istana, bukan seorang presiden, bukan pejabat, seperti kayak tukang-tukang obat di jalanan. Itu betul-betul itu digila itu ngomongnya itu, masa sampai dibilang gak ada Berarti apa-apa. Bapak nggak terima ya? Bukan nggak terima lagi, sebetulnya dia nggak cocok, keluar aja dari istana dia, nggak cocok itu. Wah. Kok Prabowo masih miliar seperti manusia seperti itu, hancur. Tapi Bisa loh. tapi sebenarnya gini Pak Janes, ya nggak salah kalau kemudian dia akhirnya terungkap bahasanya seperti itu. Kan netizen pernah juga mengungkap jejak digital dia. Oh, apa nih Pak? Iya. Ini menarik. Nih, pada tanggal 6 Agustus 2014. Iya, Ya. 2014. 2014 dulu. Tapi ini udah dihapus, cuman netizen masih Masih ada screenshotnya lah ya, kira-kira. dia itu nge-tweet di Twitter ya, akunnya namanya tukang sayur gitu ya. Tukang sayur, Ya, ya, udah ya, tua Rajo Bang gitu namanya. Selain Wowo, dia nulisnya gitu. Marsanda juga kayaknya lagi labil berat karena masih muda.
yang terakhir ini generasi penerus yang perlu diselamatkan. Mas Bowo. Maksudnya Jadi Prabowo, dia tuh sebenarnya menghina dulu kan memang menghina Prabowo. memang juga dulu hatersnya ya? Prabowo kan gitu. Nah, saya siapkan ini tanggal 4 Juli 2014. Saya siapkan 10 paket iseng-iseng aja dia lucu. Masing-masing 20 juta. Gitu. Berarti ada kesempatan buat 10 orang die hardnya Wowo untuk ikut taruhan. Hitung-hitung persahabatan. Nah, 23 Juni 2014. Iya. Jadi ini cerita ringan saja. Meski pro bono, saya sudah bantuin Pak Jokowi minimal di 2 desa. Semoga saya nggak dilaporin polisi sama tim Wowo. Jadi sini sebenarnya mirip-mirip dengan Fufafa gitu loh dia. Iya, Bahasanya tuh kasar, kampungan, rasis gitu ya. 5 Juli 2014. Jangan langsung tersinggung dong. Itu kan netral. Kalau Anda merasa orang baik, terus Wowo pemimpin baik, ya monggo dipilih. Jangan misuh-misuh dong gitu. Nah, terus juga 6 Agustus 2014, mimpi Wowo nangis guling-guling di MK. Ya. Waduh. Jadi ini memang adu banget ya. Sama-sama berpikir bahwa Betul. Pak Prabowo itu bakal guling-guling ya. Nah, makanya sama kayak itu. Bu Fafa juga. Iya. Tapi mungkin Pak Prabowo nggak tahu kali itu ada itu, nggak tahu dia. Iya. Masa sih nggak tahu? Ya, kalau Sekarang, tahu nggak bakalan dipakai. tapi ada kemungkinan deh Mas. Karena saya gini, nggak tahu. yang menunjuk dia selaku kantor kepala kepresidenan, yang melantik pertama kali, itu kan zaman Jokowi. Iya. Dia tuh dilantik sebenarnya zaman Jokowi hari-hari terakhir. Oh, yang Terus- waktu itu katanya keberlanjutan. ya. Nah, terus dia dipakai lagi. Alasannya. Memang sayang, ya dipakai lagi. Dan memang kalau dikatakan, jangan-jangan itu memang bukan dia akunnya ya. Kita tanya ke orang yang terkenal, namanya Pak Prastowo Justinus. Oh. Prastowo Justinus itu sering nge-tweet sebagai dari Kementerian Keuangan dulu. Pak Prastowo pun mengatakan, Hasan Nasbi @Datua Rajoange ini sebenarnya pendiri teman Ahok. Bagian TA, konsultan politik Ahok, atau independen. Jadi artinya kan ada orang lain yang memastikan kalau si akun Akun apa, itu adalah tukang Hasan sayur- Nasbi. Iya. Nasbi, Hasan. Iya. Dan Nasbi, Nasbi. memang nasi babi. Jangan begitu. Itu. Kesal banget saya, masa pers nggak ada masalah apa-apa kata. ini yang paling kasar. Ah, Ini yang paling coba, kasar. coba, Pak. Ya. Kalau ini tanggal 31 Oktober 2014. Kalau dibikinin meme, Wowo lagi. Waduh. Itulah. itu. Kira-kira masih jadi pemimpin sejati kayak gitu gak ya? Parah kan? Ngeri kali itu. Ngeri banget. Ini ngeri banget bahasanya si tukang sayur ini. Datua Rajoange yang ditengarai ini adalah memang Hasan Hasan Nasbi. Nasi Babi. Gitu. Wah, ini Memang parah orang ini gitu loh. Bahaya ini. Bahaya. saya rasa Pak Prabowo dan ring satunya Pak Dasko dan kawan-kawan harus tahu ini. Persis. Makanya kan sampai sekelas Ibu Susi saja, mantan Menteri Perikanan. Kelautan, ya perikanan, itu kan kemarin kan juga meminta pada Pak Prabowo pecat orang ini. Hasan Nasbi ini. Iya, karena Ya. memang sudah selain ya kesimpulan diskusi kita, ya itu dia useless, nggak ada gunanya sama sekali. Terus kemudian malah menjelek-jelekan apa ya namanya pemerintahan sekarang, ya jejak digitalnya di masa lalu itu kan juga buruk gitu loh. Iya. Dan bukan hanya buruk dari sisi apa bahasanya ya. Dalam kasus indikasi dia melakukan tindak pidana pun kan sebenarnya juga ada. Wih. Ingat nggak? Tindak pidana apa ini, Gini, Pak? bukan dianya, tapi ketika dia itu kan sempat waktu itu sebagai pemimpin dari sebuah survei gitu ya. Oh iya. Lembaga Ya, survei. Lembaga survei. Jadi waktu itu ada kasus yang melibatkan wali kota, ya, wali kota Cimahi yang ditangkap kamera. Nah, dia waktu itu sebagai bos Sirus ya waktu itu udah nyerahkan balik uang 1,4 miliar kepada KPK. Ini peristiwa tahun 2012, 21 Februari. Jadi artinya sebenarnya banyak jejak-jejaknya banyak ya. Jejak bicaranya juga kelihatan ya tidak bagus, kemudian jejak kriminalnya juga ada gitu kan. Dan luar biasa. Jadi ini kan makin membuat gelap ini Indonesia ini. Tapi Ya kan? menarik itu, Pak. Nah. Saya juga baru ingat bahwa Pak Hasan Nasbi ini ditunjuk di akhir-akhir pemerintahan sebelumnya. Betul. Berarti anak buahnya si Mulyono Jokowi juga dong ini. Iya, titipan. Waduh. memang. Loh, memang Memang hampir sama semuanya, hampir
Sama titipan Mulyono, Jokowi semuanya bermasalah, bahaya nih. Saya bilang kan, jangan-jangan dia juga, karena masalah tempo pemberitanya masalah Jokowi loh. Jangan-jangan Pak. Jangan-jangan dia yang nyuruh, bisa aja. Oh, gini loh Pak. Loh, bisa aja loh, Pak Hasbi, jangan-jangan kamu juga mengetahui itu semua. Kenapa kamu bilang tidak masalah bagi pers itu? Bukan suatu teror. Terlalu apa? Itu suatu makanan yang mau dimasak. Betul-betul udah nggak benar nih. Nasbi ini. Yang Sarah juga ada. Gak apa-apa, Oh. ini mumpung di ujung bulan suci Ramadan ya. Dia pernah nge-tweet juga ya si Hasan ini. Iya, tukang sayur ini ya gitu. Saya yakin 100% beliau pas lahir gak diazanin. Waduh. Iya, Mau toh. bilang siapa tuh nggak diajani? Jadi kalaupun ngaku Islam pasti setelah dewasa. Nah, tanyakan sertifikat mualafnya sama saksinya siapa aja. Di masjid mana dulu berikram jadi mualaf? Nyinggung Pak Pak Prabowo pada Prabowo saat. yang dari Kristen jadi mualaf. Nah, Ini ini parah bener nih. Parah bener. Pertanyaannya harusnya lebih mendasar. Beliau Islam, kalau iya kapan masuk Islamnya? Ada sertifikat mualafnya enggak? Saksinya siapa? Mending jujur, gak Islam pun boleh jadi capres kok. Ini kan sebenarnya jelek banget lah. Gila. Bangsa ini yang sudah damai, Ya. kemudian ada seseorang yang dulunya, ya ini persis Mufafa lah, gitu ya. lebih Dulunya kejam dari bahas- buku Bapak. Oh, Buku Bapak iya. masalah fisiknya, ini masalah agamanya, masalah Betul. apa dikit-dikit. Parah memang, parah. Udah sampai maaf kata masalah hubungan-hubungan intim yang bahasa jorok dibikin di situ. Parah Itu banget. bahaya. Ya. Itu Pak Prabowo tolonglah perhatikanlah kalau apa pernyataan rekam jejaknya si Nasbi ini. Ya, tapi itu kembali ke yang tadi Pak. Kan dilantiknya di akhir-akhir zaman Pak Jokowi. Betul. Dan saya baru lihat tuh kemarin malam Pak Jokowi berduaan buka puasa dengan Pak Prabowo Ngapain di istana. lagi sih ya? Gitu. Jangan-jangan udah jangan pecat lah Hasan Nasbi gitu kali. Bisa jadi. Bisa jadi kan saya nggak parah tahu banget. loh Kalau- isinya apaan itu. Iya. Kan nggak dipublikasikan, nggak konferensi pers. benar. Jadi memang pemerintahan ini kalau terus-menerus ada kayak gini, ini kan ya kapan kita bangkit? Kapan kita punya cita-cita 20 tahun lagi kita akan Indonesia emas, ya kan gitu. Ya. Gitu kan. Cemas terus kita malah, gemas terus malah, bukan emas gitu. Dan makanya kan kalau dikatakan gelap, tapi memang betul ya, teror terhadap media. Itu dalam catatan AJI ya, Aliansi Jurnalis Indonesia. Itu ternyata memang sudah terjadi 89 kali. Ya gitu. Itu riset dia sampai dengan tahun 2023. Itu belum termasuk teror Kepala yang babi ini. ya, termasuk kepala babi dan tikus loh ya. Kan Dan- ada ya, juga dikirimin ada 6 ekor tikus. Tikus yang kepalanya Kepalanya udah dipotong. Iya, kepalanya dipotong. Terus ada juga peristiwa peristiwa sebelumnya yang itu tahun lalu ketika 2014 itu ada temennya si Cica ya. Itu si Husein Abdi Husein. Donggoran. Itu kan kaca mobilnya kan dipecah 2 kali. Satu ketika dia lagi berkendara di jalan tiba-tiba ada 2 pengendara motor melemparkan sesuatu dan kacanya pecah. Terus ketika dia lagi parkir ya hari yang lain ini tiba-tiba dia melihat tuh kaca mobilnya pecah. Ya kan ini parah ya. Nah, saya bilang tadi data dari AJI itu tahun 2023 saja kan ada 89 kali ya teror itu. Ada yang akhirnya itu terjadi dengan didetilkan ya. Ada yang masanya 4 kali dikriminalisasi gugatan perdata ya. 8 kategori yang ada 8 kategori yang ada. Kategori yang pertama kriminalisasi dan gugatan perdata itu ada 4 kali. 5 kali kekerasan seksual ya. 5 kali perusakan atau perampasan alat kerja. 7 kali penghapusan hasil liputan jadi suruh dihapus ya. Kemudian ada 10 kali larang liputan dan 14 kali ini dulu saya concern di situ yaitu serangan digital. 18 kali keterangan fisik, kekerasan Hacking fisik gitu ya? Iya, betul. Dan 26 kali teror, intimidasi dan ancaman. Sekali lagi data ini belum termasuk yang dialami oleh Cica atau Tempo kemarin ya dan yang dialami oleh Husein Abdi Donggoran. Ya. Gitu. Dan ini menariknya lagi ini Pak James. Ini Pak James pasti seneng nih gitu. Karena apa? Kalau secara lebih detail, kemudian kan kita kan pasti menyerahkan ini kepada aparat keamanan untuk diteliti. Polisian. Ya, kepolisian. Ternyata pelakunya itu terdiri dari 2 golongan. Satu aktor negara. Aktor negara itu aparat. Ya. Ya, satu lagi yang di luar itu. Kalau kita ingat, dulu ada diskusi juga
di hotel Grand Kemang waktu itu yang dibubarkan. Oh itu kan, iya. yang ramai. Akhirnya kan kesimpulannya itu dilakukan oleh oknum non negara. Itu artinya yang di luar pemerintah. Preman gitu misalnya. Preman gitu. Ya. Tapi yang menarik, teror kepada media ini pernah yang melakukan 1 kali itu dilakukan oleh jaksa. Oh. Ada gitu. Ya. 5 kali dari TNI, 13 kali aparatur pemerintah, dan 17 kali polisi. Iya. Ya, Tapi melakukan itu betul itu memang Iya. betul. Terus aktor non negara ya yang melakukan itu ada 1 kali partai politik, kemudian 4 kali organisasi massa atau ormas, 4 kali pekerja profesional kok neror ya gitu. Profesional apa gitu. 7 kali perusahaan, 13 kali warga. Dan kalau dari 2 kategori tadi digabungkan 36 yang aktor negara dan 29 non negara itu total ada 65. Berarti 65 di laporannya. di laporannya Yang diselesaikan ada gak? itu tadi enggak 65 tuh Ya makanya saya selesai. bilang kemarin juga dilaporkan ke Mabes Polri masalah kepala babi ini. Ya ampun kita tinggal baca-baca aja kapan sih makanya kita kejar itu. Nggak bakalan itu. Dari tadi ya, saya kan Kalau tadi awal nyebutkan 89. Iya. Pak Janes. 89 kurang 65 aja ada yang 24. Itu Yang tidak selesai. Tidak selesai. Masuk dark Mangkrak. number. Oh, Nggak selesai. Bukan selesai memang nggak dikerjakan. Kalau nggak selesai masih Ya kan masih dikerjakan. diselidiki, Pak. Ya ampun udah sampai 10 tahun 20 tahun yang lalu termasuk saya juga waktu kasus Ya. saya diculik. Saya lapor ke polisi kok. Pernah diculik, Pak? Pernah Pak. Pernah. Oh, alah. Saya diculik. Yang pelakunya polisi juga. Otaknya Joko Susilo sama si Sigit. Si Teddy Minahasa. Jelas itu. Saya laporkan ada bukti-buktinya. Tapi ternyata sampai sekarang apa? Malah mereka bintang. Makanya laporan daripada Tempo ini ke Mabes Polri masalah kepala babi. Wassalam lah kalau saya rasa tuh. Aduh. Kapolri sudah memberikan pernyataan loh. Ada pernyataan gampang aja ngomong aja. Sudah ngomong. pasti diselidiki sampai selesai. Ini diselidiki doang, tapi tangkap enggak dari dulu begitu selidiki. Sedangkan kasus itu aja, jujur ini ngomong, kembali lagi sedangkan kita kembalikan lagi kepada Karyoto, kembali lagi kepada Firly. Apa konferensi pers yang kemarin baru-baru Kripsus akan dilakukan gelar perkara? Gelar perkara ternyata udah tersangka gelar perkara. Emang masyarakat ini bodoh banget apa? Masalah Firly, aduh. Jadi Bapak tidak percaya kasus ini akan ada seseorang yang dipenjara atau terdakwa terpidana gara-gara Gua ini? nggak percaya, mustahil. Waduh, mustahil. Padahal sebenarnya ya Pak Janes dan Pak Mike ya, itu kalau kita lihat bukti-bukti yang sudah diserahkan oleh teman-teman Tempo kepada polisi. Jelas itu sekali. Jelas banget. Kan ada CCTV-nya ada loh. CCTV-nya ada. Kemudian yang ngantar tuh motor, ya kan gitu. Iya. Kalau Iya. itu misalnya itu ojek online lah atau apalah Ya. atau Ada bisa Maaf, dilakukan. maaf, bisa aja, kita- iya. maaf aja gini Pak ya. Dulu saya pernah tuh ngeliat di Medan kan banyak kasus-kasus pembegalan dan seterusnya gitu ya. Pelakunya itu naik motor pakai helm. Ya, bagaimana kita tahu itu siapa? Tapi tertangkap dalam hitungan hari. Tidak ada ya kejahatan yang benar-benar sempurna. Iya. Ya, Pasti ada, kalaupun di situ mungkin CCTV-nya kurang terlalu nampak. ya mungkin di sebelah sana ada lagi Apa CCTV itu lain. aparat kan juga bisa tahu. Kita kan ingat kan ketika kasus maraton bom itu yang ada di Amerika. Ya. Itu kan bagaimana penyidikannya itu bagus banget ya. Ya. Artinya 2 orang yang kemudian akhirnya ditangkap mereka melakukan itu. Itu kan penangkapannya kan juga berdasarkan dari CCTV yang dilakukan. Itu Ya. Pak James ketawa. Loh, Jangan- saya yakin jangan disampaikan sama saya dia, yakin, itu, jangan saya yakin samakan. kepolisian Indonesia pun Bisa. melakukan itu, Bisa Pak. begini. Saya tahu kok polisi pintar-pintar semua. Intelijennya apa? Iya. Tim intelijen semua pintar-pintar. CCTV banyak di mana-mana. Saya pintar-pintar. Tapi pada saat ternyata mentoknya ini yang nyuruh, siapa mau berani? Ini itu siapa? Mulyono bisa aja. Ini kan kasus Mulyono jadi di Tempo. Jadi begini masalah. Akhirnya semua kembali, Mas. Jadi percuma mereka ngerjain itu, kasihan. Saya juga ngerti kok masalah karir Betul. skim kasat semuanya ngerti, saya kerjain bagus. Waduh, Tapi iya, iya, mentok-mentoknya betul. udah Setuju saya. gitu. Akhirnya aparat, kemudian kayak si kepresiden tadi, kalau ditanya dia kemudian fura-fura tidak tahu Iya, apa-apa. fufa-fa. Nah, jadinya fufa-fa iya. lagi lah. Ada Iya, lagi. fufa-fa. Pura-pura nggak tahu. Nah, jadi penjahat ya. Waduh. Dia jadi penjahat ya.
Coba-coba Iya. tuh di close up itu. Apa? Muka siapa sih itu yang lagi main Mukanya komputer tuh? penjahat ini. Pura-pura kelihatan Pak, mau ke sana Pak. Apa tuh? Fufa apa? Pura-pura tidak tahu apa-apa. Itulah dia. Oh iya. Ya, Makanya saya bilang- saya sih berharap Pak Listio, Pak Kapolri ya, Pak Iya. Kapolda dan seterusnya yang menangani kasus ini, Kabar Eskrim, jangan ngomong begitulah. Yuk nggak tahu kok nanya saya katanya begitu. Kalau kayak gitu, kalau kayak Bapak bilang saya nyanyi lagi nih. Mengharapkan yang tak mungkin, apa gunanya? Nggak mungkin itu. Itu kalau saya malah ingatnya bukan hanya nyanyi Pak James, Iyalah. tapi ingat penguasa yang dulu. Ya itu. Yang nggak tahu kok tanya saya. Iya, nggak tahu kok nanya saya. Itu bentuknya gampang. Dia bilang nggak tahu katanya saya, sementara anaknya pura-pura nggak tahu apa-apa. Iya, gitu. makanya. Tapi memang benar. Itu kalau saya kemarin juga nulis juga kan, Mas. Jadi kalau ini tidak benar kekhawatirannya Pak Janes tadi tidak di solve ya. Ini menjadi unsolved mystery, ya. Wah. Itu akan menjadi gelap betul Indonesia. Tambah gelap. Ya, tadi kita sudah menyimak secara lengkap apa yang disampaikan oleh Roy Suryo dalam podcastnya bersama Sentra TV terkait pelaku atau sosok yang mengirim kepala babi kepada majalah Tempo beberapa waktu yang lalu. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwa memang seharusnya penegak hukum atau kepolisian bisa dengan cepat menemukan pelaku-pelaku ini jika memang mereka ini bekerja dengan serius atau mungkin mereka bisa melakukan hal-hal sebagaimana yang mereka lakukan ketika mencari pelaku pencurian motor yang kita tahu bahwa dalam hitungan hari biasanya mereka akan cepat menemukan pelakunya. Dan untuk kasus yang satu ini masih belum terjadi dan semoga saja pihak kepolisian bisa segera mengungkap sosok atau pelaku yang menjadi dalang penyebab pengiriman kepala babi kepada majalah Tempo ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang saya update di channel saya Imran Setiopsial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.